Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cina Rahmania dengan NIM 230202097. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan berbahasa produktif, berbicara atau mempresentasikan pada teks deskripsi dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada kelas 7 SMP. Oke, langsung saja. Kali ini topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, kajian teori, desain pembelajaran inovatif, dan yang terakhir penutup. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan berperan penting dalam mempersiapkan siswa menghadapi tantangan komunikasi di era modern saat ini. Keterampilan berbicara sebagai bahan penting dari pendidikan seringkali diabaikan, mengakibatkan siswa canggung dan juga kurang percaya diri. Pembelajaran teks deskripsi dalam kurikulum bahasa Indonesia dapat melatih keterampilan berbicara, namun biasanya dilakukan secara pasif. Penerapan model pembelajaran berbasis problem-based learning dapat mengatasi masalah ini dengan membuat pembelajaran lebih bermakna dan juga aktif. Hal ini mendorong adanya siswa untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan, dan juga mempresentasikan ide mereka. Dan hal ini tidak hanya meningkatkan keterampilan berbicara saja, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan juga komunikasi yang sangat penting pada era modern saat ini. Lalu apa sih rumusan masalah dari pembahasan kali ini? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Yang kedua, apa tujuan dari teks deskripsi? Yang ketiga, apa saja unsur kebahasaan dari teks deskripsi, dan yang keempat, bagaimana cara yang tepat untuk meningkatkan keberanian dalam berbicara di depan audiens. Nah, langsung saja kita beralih ke kajian teori. Untuk yang pertama, ada pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi adalah rangkaian kalimat yang memberikan gambaran atau penjelasan tentang suatu hal berdasarkan gambaran atau penjelasan tentang suatu hal berdasarkan pengalaman atau wawasan yang dimiliki oleh penulisnya. Hal ini disebutkan oleh Sumarlan pada 2003 dalam Afrizal 2020. Untuk yang kedua, ada keterampilan berbahasa, berbicara, atau mempresentasikan. Keterampilan berbicara merupakan kemampuan untuk mengeluarkan bunyi atau kata-kata yang berguna untuk mengungkapkan, menyatakan, dan menyampaikan ide, pemikiran, serta emosi. Hal ini disebutkan oleh Tarigan pada tahun 1985 dalam Marzuki 2019. Yang ketiga, ada model pembelajaran Problem Based Learning atau yang disebut dengan PBL. Dalam Darwati dan Purana tahun 2021, model pembelajaran berbasis masalah atau PBL merupakan metode pengajaran yang efektif karena dapat mendorong siswa dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis, menyelesaikan masalah dengan cara kreatif, dan juga menghubungkan pengetahuan mereka dengan berbagai tantangan dan juga isu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu ada sintaks model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Yang pertama itu ada orientasi siswa pada masalah. Untuk aktivitasnya, guru menjabarkan maksud dari pembelajaran, menguraikan kebutuhan logistik, mengemukakan isu, serta mendorong siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan pemecahan masalah yang mereka pilih. Selanjutnya, yang kedua ada mengorganisasikan siswa untuk belajar. Untuk aktivitas ataupun kegiatan gurunya, guru memandu siswa dalam merancang dan juga menyusun aktivitas belajar yang berkaitan dengan topik yang akan didalami. Sintaks yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Aktivitasnya, guru memotivasi siswa untuk mencari data yang relevan dan melakukan percobaan sebagai upaya memperluas pemahaman mereka terhadap cara menyelesaikan suatu masalah. Untuk sintaks yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Aktivitasnya, guru membimbing siswa dalam merencanakan dan mengembangkan proyek-proyek yang relevan, seperti menyusun laporan, menghasilkan video, atau menciptakan model sambil memberikan arahan untuk membagi peran serta secara efisien dalam kerja kelompok. Untuk sintaks yang kelima yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk aktivitasnya, guru mendukung siswa untuk mengevaluasi dan juga merefleksikan penyelidikan yang telah mereka lakukan, serta mengevaluasi metode yang digunakan selama proses pemecahan masalah. Selanjutnya ada desain pembelajaran inovatif. Untuk A, tujuan pembelajaran keterampilan berbicara atau mempresentasikan. Yang pertama, peserta didik mampu menyampaikan gagasan atau informasi teks deskripsi secara lisan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tujuan dari teks deskripsi dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan unsur kebahasaan dari teks deskripsi dengan baik.
Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan cara-cara yang dapat meningkatkan keberanian dalam berbicara di depan audiens dengan tepat. Selanjutnya yang B ada penilaian hasil belajar. Yang pertama ada penilaian proses. Aspek yang dinilai ada 3, yaitu keberanian, kepercayaan diri, dan juga keterlibatan. Untuk kriterianya ada kriteria sangat baik dinilai 4, kriteria baik dinilai 3, kriteria cukup dinilai 2, dan juga kriteria kurang dinilai 1. Selanjutnya ada penilaian sikap. Untuk aspek yang dinilai yaitu menghargai pendapat, terbuka terhadap kritik, dan juga memberikan tanggapan. Kriterianya juga ada 4, ada sangat baik, baik, cukup, dan juga kurang. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke materi pembelajaran. Untuk materi pembelajaran yang pertama ada pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan kumpulan kalimat yang menjelaskan atau menggambarkan sesuatu, baik dari pengalaman maupun pengetahuan pembicaranya. Untuk yang kedua, apa sih tujuan dari teks deskripsi itu sendiri? Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang objek, tempat, atau situasi yang sedang dideskripsikan. Melalui teks deskripsi ini dapat menjadi akurat dan terperinci. Teks deskripsi ini juga dapat membantu pembaca atau pendengar memahami apa yang digambarkan baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk konsep. Nah, selanjutnya untuk materi yang ketiga ada unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Menurut Mulyadi, terdapat beberapa kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan kalimat yang memberikan penjelasan rinci untuk memperjelas informasi. Yang kedua, pemilihan kata-kata dengan muatan emosional yang tinggi, umumnya kata sifat digunakan untuk menyampaikan impression penulis terhadap objek yang sering digambarkan. Yang ketiga, penggunaan figur bahasa untuk mendeskripsikan atau menuliskan suatu objek. Selanjutnya untuk materi yang keempat yaitu cara untuk dapat meningkatkan keberanian dalam berbicara di depan audiens. Untuk meningkatkan keberanian berbicara, dapat digunakan pendekatan komunikasi, pembelajaran berbasis aktivitas, dan pembelajaran dengan rangkaian gambar. Pendekatan komunikasi mengutamakan peran guru sebagai motivator, mendorong siswa aktif bertukar informasi, dan mengekspresikan kreativitas sehingga siswa menjadi lebih proaktif. Selanjutnya ada strategi ingin tahu belajar yang membantu siswa menemukan minat dan tujuan dalam pembelajaran. Hal ini dapat membuat mereka lebih fokus dan tidak cepat bosan. Pembelajaran karakter string yang melibatkan pengamatan gambar dan penilaian teman, membantu siswa memperbaiki kesalahan, meningkatkan motivasi, mengurangi rasa malu, dan membangun kepercayaan diri dalam berbicara. Selanjutnya ada media pembelajaran. Yang pertama ada sumber digital, yang kedua video pembelajaran, yang ketiga bisa dari buku, jurnal, dan juga artikel, yang keempat ada perangkat multimedia untuk presentasi dan juga diskusi. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan. Tujuannya untuk menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Orientasi siswa pada masalah, guru memulai dengan menjelaskan maksud dari pembelajaran yang akan dilakukan, mengemukakan isu terkait teks deskripsi yang akan dipelajari, dan menggali minat siswa terkait dengan topik tersebut. Guru bisa memperkenalkan teks deskripsi melalui gambar atau contoh situasi yang relevan. Lalu yang kedua ada kegiatan inti, menyusun siswa agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara terstruktur. Aktivitas ini, guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil dan mengarahkan mereka untuk memilih objek atau situasi yang akan mereka deskripsikan. Lalu ada membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Aktivitas ini, guru mendampingi siswa dalam mencari informasi yang dibutuhkan untuk presentasi mereka. Selanjutnya ada membuat dan juga mempresentasikan hasil karya. Kegiatan ini siswa diarahkan untuk mengorganisir hasil temuan mereka, baik dalam bentuk laporan, video, atau model. Yang ketiga ada simpulan, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru meminta siswa untuk merenungkan atau mengevaluasi proses yang telah mereka lalui dalam mempersiapkan dan mempresentasikan teks deskripsi. Baik, untuk simpulan dari penjelasan kali ini, implementasi model Problem Based Learning atau PBL dalam pengajaran teks deskripsi efektif dalam pengembangan keterampilan berbicara siswa.
problem-based learning, meningkatkan keberanian, rasa percaya diri, dan kemampuan berbicara secara terstruktur. Model ini juga mengasah kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi siswa, serta memungkinkan mereka mengeksplorasi, menyusun, dan menyampaikan informasi dengan cara yang efektif, kreatif, dan juga relevan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.